Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya suka mabuk-mabukan, sahabat. Ya, beberapa hari yang lalu viral lagi narakoplaknya Sincopa Pincopi. Sincopa Pincopi ini sudah lama sekali menghadirkan narakoplak yang ini, sahabat. Namanya Nur Kelam. Bukan Nur Kelam ya, namanya Nur Alam katanya. Jadi 3 tahun yang lalu Sincopa Pincopi sudah membawa Nur Kelam ini ke channelnya untuk memberikan kesaksian bohong, sahabat. Saya katakan kesaksian bohong ya karena memang apa yang dia sampaikan, yang dia ceritakan tentang Al-Quran dan Islam itu tidak ada benar sama sekali. Terutama ketika dia membuat judul seperti ini. Ayat Al-Quran membawaku memahami kebenaran tentang Tuhan Yesus, katanya. Si Ongok mau menyampaikan bahwa dia murtad itu karena ayat-ayat Al-Quran, sahabat. Dan hari ini si Ongok Raya Nur Kelam ini dia viral lagi dengan membahas hal yang sama. Ayat Al-Quran yang sama dengan cara yang sama. Tapi judul dan thumbnail itu lebih sepak teler lagi, sahabat. Berikut yang dibuatnya. Tangerang gempar, satu ayat dalam surah kitab ini, maksudnya itu kitab ini itu Al-Quran ya sahabat, murtadkan orang Tangerang saat menemukannya. Ayat ini tak mungkin dapat dihapus sekarang, MUI pusing 7 keliling. Betul-betul sepak teler judul yang dibuatnya ya. Ya sama seperti orangnya, sepak dan teler. Dan orang teler Ncopa Pincopi lah yang telah menghadirkan orang ini untuk memberikan kesaksian bohong itu, sahabat. Oke, untuk mengingatkan memori kita, mari kita putarkan dulu video pertama kali munculnya si sepak teler ini di channelnya si Teler. Dengar kesaksian ini supaya bisa menjadi terang, experience, pengalaman yang nyata. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita kehadiran seorang narasumber, bagaimana dia punya pengalaman spiritual yang begitu dahsyat, ya, di mana dia menemukan kebenaran Tuhan Yesus, bahkan mengalami hal yang supranatural, bahkan sempat dibawa ke surga sama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan yang nyata, bukan Tuhan yang hanya berjanji di dalam buku. Teler nggak tuh? Teler banget kan, apa yang disampaikan itu sangat mentelerkan, sahabat. Dia katakan bahwa Nur Kelam ini dibawa oleh Tuhannya, Yesus itu ke dalam surga. Oten ya, Anda Oten yang sejak lahir, coba Anda renung-renungkan lah ini ya. Orang yang belum Kristen saja, si Nur Kelam kan belum Kristen, tapi sudah dibawa ke surga oleh Yesus. Nah, Anda yang sudah Oten sejak lahir, udah ke surga belum? Mentelerkan betul ini kesaksian Sincopa Pincopi. Dan sempat-sempatnya dia menyinggung ajaran lain ya, bukan Tuhan yang hanya berjanji di dalam kitab. Nah, ini udah jelas dia menyinggung Islam ini, sahabat, karena dalam otaknya itu bagaimana dia membandingkan ajaran Islam itu dengan ajaran dia yang meskipun tidak sebanding gitu. Tidak bisa dibandingkan. Kita ini ajarannya ajaran akal, dan memang hanya untuk orang-orang yang berakal. Afala ta'qilun, kalau memang punya otak, kata Allah. Kalau orang yang tidak punya otak, nah ya ikutlah sama si Ncopa Pincopi teler ini supaya otak Anda makin teler. Tetapi tidak pernah nyata, tidak pernah dialami oleh manusia. Kalau Tuhan Yesus bukan hanya tertulis di dalam Alkitab, tapi dinyatakan di dalam hidup manusia. Oten, berpikirlah Anda ya, ketika ada ayat di dalam Bible Anda itu, lalu tidak ada fakta yang Anda temukan dalam hidup Anda, tidak dinyatakan oleh Yesus dalam hidup Anda, berpikir ulanglah Anda untuk berada di agama itu. Karena pendeta besar Anda ini mengatakan, apa yang tertulis di dalam Bible, di dalam Alkitab itu, dinyatakan langsung oleh Tuhannya. Anda yang belum masuk ke surga, belum dibawa ke surga, berpikir ulanglah untuk berada di agama ini. Karena agama ini hanya untuk orang-orang yang dinyatakan langsung oleh Tuhannya. Oke, tidak berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya serahkan langsung kepada Mas Nur Alam. Silakan. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Nur Alam. Saya dari suku Betawi. Saya kelahiran asli Jakarta. Dan latar belakang saya memang dari agama Muslim. Ngaku orang Betawi, tapi agamanya Muslim, sahabat. Sejak kapan pula agama Muslim ini ada di dunia? Nah, kan Ongok namanya itu.
Saya dari kecil dididik. Ya waktu SD sekolah dasar saya sekolah di madrasah. Ya di sana ya cukup belajar ya saya di sana. Belajar tentang keimanan Islam saya di sana. Belajar sholat 5 waktu, menghafal 99 nama Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Usia saya saat ini 24 tahun. Jadi kenapa sih kok saya bisa percaya pada Tuhan Yesus? Untuk latar belakang dia dan pengakuan-pengakuan ongoknya ini tidak usahlah kita dengarkan lagi ya sahabat, karena udah bosan kali mendengarkan yang itu. Dulunya di madrasah, fanatik, dia ini taat, sholat dan sebagainya, itu tidak perlu kita dengarkan lagi, itu sudah biasa kita dengarkan. Kita langsung saja kenapa dia murtad, terima Yesus sebagai Tuhannya. Dan seperti judul yang dibuatnya itu karena ayat Al-Quran sahabat. Itu saya membaca dalam surat Maryam yang ayat 19, yang ayat 3, surat Maryam 19 ayat ketiga. Di situ kan berkata, wassalamu ala yauma walitu wa yauma amutu wa yauma ubasuhaya. Di situ. Dan itu artinya keselamatan dilimpahkan padaku pada hari aku lahir, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Meskipun saya kurang percaya dia ini dulunya pernah Islam atau tidak, tapi menurut pengakuannya dia murtad karena ayat ini sahabat. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan karena ayat Al-Quran ini. Meskipun ayat Al-Quran ini sudah dibahas berulang kali, bukan itu maksudnya, tapi si Ongo ini tetap saja memakai jurus yang sama. Hari ini dia muncul lagi dengan jurus ini juga. Nah itulah oten, orang culul emang nekat. Karena memang cululnya itu membuat dia nekat sahabat. Nah, perkenalkan nama saya Nur Alam. Saat ini saya tinggal di Pondok Kacang di daerah Tangerang. Kenapa saya bertobat menerima Tuhan Yesus? Baca di surat Maryam di ayat 33 itu di situ tentang kematian Al-Masih. Ayatnya bunyinya seperti ini kalau di dalam bahasa Arabnya. Wassalamu ala yauma walitu wa yauma amutu wa yauma ubasuhaya. Di situ artinya berkata, dan keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku lahir, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kita sematkan gelar suhaya pada si Ongok Raya ini ya sahabat. Karena ayat Al-Quran yang katanya ya, ayat Al-Quran yang membuat dia itu murtad adalah surat Maryam yang ada suhaya-suhayanya. Nur Suhaya. Baik, kita baca Al-Quran surah Maryam ayat 33. Dia hanya potong di sini. Nanti kita baca sampai ayat ke-36 sahabat, supaya si Ongok Suhaya ini tahu pesan sebenarnya yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Maryam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uba'atsu hayya. Hayya ya sahabat, bukan suhaya. Artinya, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini perkataan Isa alaihi salam. Ya, beliau berdoa, semoga katanya. Ada kata-kata semoga di situ. Ayat 34. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Ayat 35. Maka lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat 36. Nah, di sini. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ini pesan Allah di dalam Al-Quran itu. Tidak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Makanya dari awal saya tidak percaya si Ongo ini pernah Islam dan dia pernah belajar Islam dan pernah belajar Al-Quran. Karena fakta sebenarnya dia ini adalah pemabuk sahabat. Berikut faktanya. Singkat cerita,
Nakalan saya, ya saya suka nongkrong juga di bar, di diskotik. Saya suka nongkrong di sana sama teman-teman kuliah saya, pergaulan saya. Dan suatu ketika itu saya pulang ya kan dalam keadaan tidak sadar, dalam arti mabuk. Nah, jelas ya. Sudah jelaskan ceritanya. Suatu ketika, singkat cerita, lalu bermimpi. Suatu ketika dia Islam, singkat ceritanya dia pemabuk. Mimpinya dia pernah dibawa ke surga. Masih masih ada yang percaya. Berarti Anda lebih mabuk lagi daripada orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.